Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas, NPM 202412200085. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan pendapat saya untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester dari Ibu Khairiyah. Yang pertama yaitu menjelaskan pendapat tentang fenomena penangkapan seorang yang menjadi tersangka atas penyebaran video atau foto atau rekaman suara tanpa izin dari orang yang ada dalam video, dan mengutarakan pendapat saya berlandaskan UU ITE 2008. Baik, menurut saya pribadi itu bukan hanya tindakan yang salah, tapi juga merupakan tindakan yang tidak benar untuk dilakukan. Tindakan menyebarkan video, foto, ataupun rekaman suara tanpa izin adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak privasi dan dapat merugikan korban secara emosional, sosial, atau bahkan finansial. UU ITE memberikan dasar yang kuat untuk melindungi korban dan menindaklanjuti pelaku penyebaran konten ilegal ini. Namun ada beberapa tantangan dalam penerapan hukum ini, seperti pembuktian niat pelaku dan juga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi. Jadi sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa teknologi digital itu membawa tanggung jawab yang sangat besar, termasuk menghormati privasi orang lain. Edukasi digital dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Ada beberapa landasan hukum ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE tahun 2008. Pasal yang pertama yaitu pasal 27 ayat 1 yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi jika konten yang disebarkan mengandung unsur kesusilaan, pelaku dapat dijerat dengan pasal ini. Ada juga pasal 27 ayat 3 yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Artinya jika penyebaran tersebut merugikan nama baik atau reputasi korban, pasal ini dapat diterapkan juga. Juga ada pasal 29 yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Artinya jika penyebaran dilakukan dengan tujuan menakut-nakuti korban, pasal ini juga dapat digunakan. Juga ada beberapa sanksi hukum yang didapatkan jika melanggar hal-hal tersebut. Dalam pasal 45 ayat 1, jika melakukan pelanggaran sebagaimana pasal 27 ayat 1, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Juga ada pasal 45 ayat 3, jika melanggar pasal 27 ayat 3, maka diancam dengan pidana paling lama yaitu 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan faktor-faktor literasi digital berdasarkan gambar yang telah ditentukan dan menjelaskan maksud dan akan menyebutkan contoh dari masing-masing faktor tersebut.
Literasi digital adalah cara seseorang untuk memahami atau menggunakan suatu alat elektronik. Saya ulangi, literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara efektif, kritis, dan etis. Literasi digital mencakup keterampilan teknis dalam menggunakan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan aplikasi, serta kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis informasi yang ditemukan di dunia maya. Literasi digital bukan hanya tentang menguasai teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Hal ini mencakup pemahaman tentang keamanan digital, etika penggunaan teknologi, dan pengelolaan identitas online. Poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu critical thinking, yang artinya berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi digital secara mendalam, mempertanyakan keabsahannya, dan membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukan asumsi. Dalam dunia digital, informasi seringkali datang dari berbagai sumber dan tidak semuanya dapat dipercaya. Jadi berpikir kritis membantu kita memilah mana informasi yang benar, relevan, dan bermanfaat. Contohnya, mengecek kebenaran berita sebelum membagikannya di medsos dengan memverifikasi sumber berita di situs terpercaya, menganalisis komentar atau ulasan produk online untuk memastikan keasliannya, dan yang terakhir yaitu menilai apakah sebuah video viral berisi fakta atau manipulasi saja. Yang kedua yaitu internet safety, yaitu keamanan internet. Artinya, keamanan internet adalah kemampuan untuk melindungi diri dari ancaman digital seperti peretasan, phishing, malware, atau pencurian data pribadi. Hal ini mencakup pemahaman tentang cara menggunakan perangkat lunak keamanan, menjaga privasi, dan menghindari aktivitas online yang berisiko. Contohnya, menggunakan password manager untuk menyimpan kata sandi yang kuat dan unik, mengaktifkan autentikasi 2 faktor pada akun penting seperti email dan medsos, dan yang terakhir yaitu tidak mengklik tautan mencurigakan atau link mencurigakan atau mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal. Yang ketiga yaitu digital plagiarism, yaitu plagiarisme digital. Plagiarisme digital adalah tindakan menyalin atau menggunakan karya orang lain tanpa memberikan atribusi atau izin yang jelas. Literasi digital mencakup pemahaman tentang pentingnya menghargai hak cipta dan etika penggunaan konten digital. Contohnya, mengutip artikel, gambar, atau video dengan menyebutkan sumbernya sesuai aturan penulisan akademik, dan menggunakan alat pendeteksi plagiarisme untuk memastikan karya Anda original. Dan yang terakhir yaitu memberi lisensi untuk menggunakan gambar atau musik dalam proyek digital. Yang keempat adalah digital literasi, artinya literasi digital secara umum. Literasi digital adalah kemampuan dasar untuk memahami, menggunakan, dan menciptakan konten digital dengan cara yang bertanggung jawab. Hal ini mencakup penggunaan perangkat teknologi, aplikasi, dan platform digital lainnya untuk berbagai keperluan seperti belajar, bekerja, atau berkomunikasi. Contohnya, membuat presentasi profesional menggunakan aplikasi seperti PowerPoint atau Google Slide, dan menggunakan aplikasi pengolah data seperti Microsoft Excel untuk analisis data. Dan yang terakhir yaitu mengelola tugas harian menggunakan aplikasi manajemen waktu seperti Trello atau Notion. Dan yang terakhir yaitu digital soft skill, kemampuan pencarian digital. Apa sih digital soft skill? Digital skill atau yang biasa kita sebut kemampuan pencarian digital adalah keterampilan untuk menggunakan mesin pencari dan alat digital lainnya secara efektif untuk menemukan informasi yang relevan, akurat, dan terpercaya. Contohnya, menggunakan operator pencarian seperti tanda kutip untuk mencari frasa spesifik di Google.
dan mencari artikel ilmiah di platform seperti Google Scholar atau ResearchGate. Dan yang terakhir yaitu memfilter hasil pencarian berdasarkan tanggal untuk mendapatkan informasi terkini. Yang keenam yaitu online identity management, yaitu manajemen identitas daring. Manajemen identitas daring adalah kemampuan untuk mengelola dan melindungi identitas digital Anda di dunia maya. Hal ini mencakup menjaga reputasi online, melindungi data pribadi, dan mengontrol informasi yang Anda bagikan di internet. Contohnya, yaitu membatasi akses ke profil media sosial hanya untuk teman atau keluarga, menghapus unggahan lama yang dapat merusak reputasi Anda di masa depan, dan menggunakan nama pengguna yang berbeda untuk akun pribadi dan profesional. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan atau bisa saya jelaskan. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu faktor-faktor literasi digital ini saling terkait dan berperan penting dalam membantu seseorang menjadi pengguna teknologi yang bijak, aman, dan bertanggung jawab. Jadi, dengan memahami dan mengaplikasikan setiap faktor tersebut, kita dapat menghadapi tantangan era digital dengan lebih baik. Yang artinya, literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang kesadaran, etika, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat, saya hanya manusia biasa, bukan malaikat yang serba salah, bukan malaikat yang serba benar, dan bukan setan yang serba salah. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan benar. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.